Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazzal mu'minun al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Akhwatin al-ummahat, ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di pagi yang cerah ini Allah masih melimpahkan, mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Semuanya sehat Ibu? Alhamdulillah, sehat jasmani kita juga sehat rohani kita. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari keimanan kepada Allah daripada nikmat yang berupa al-afiyah, sehat wal-afiyah. Sehat tubuh kita, sehat roh kita, sehat keluarga kita, semua dalam kondisi aman, dalam kondisi sehat, dalam kondisi mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, kita masih melanjutkan kajian kitab At-Tadhkirah. At-Tadhkirah itu artinya peringatan gitu. At-Tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Peringatan tentang kematian dan urusan-urusan akhirat. Jadi setiap bulan sekali kita di sini, ibu sekalian, mengingat kematian, mengingat akhirat, karena itu adalah perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akthiru min dzikri hadimil ladzat, yakni al-maut. Ingatlah kalian dengan sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Kita harus banyak ingat mati. Ini paling tidak 1 bulan sekali kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah tertulis di dalam kitab ini, kitab At-Tadhkirah, agar kita ini selalu ingat dengan kematian. Karena kita mau gak mau semuanya harus mati. Meskipun mati ini adalah dibenci oleh manusia, kita lari darinya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakanlah bahwa kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka kelak akan menjemput kalian, kelak akan menemui kalian. Kalau kita ini memang takut mati, itu dalam Al-Quran sudah disebutkan. Ya, kebanyakan manusia itu ya lari dari kematian, menghindar karena merasa belum cukup bekal. Tetapi fa innahu mulaqikum, kelak itu akan menjemput kalian, menemui kalian. Ibu sekalian, bagaimana cara kita dzikrul maut selain membaca buku-buku yang mengingatkan tentang kematian? Ya, kita bertakziah kepada orang yang baru meninggal dunia, kita hantar ke kuburannya, itu betul-betul bisa mengingatkan kita tentang kematian. Yang barusan meninggal Ustadz kita, Ustadz Arifin Badres. Beliau itu dioperasi dalam rangka apa? Dalam rangka agar panjang umur. Ya kan, ilmunya bermanfaat untuk umat. Ya, setiap Senin Kamis harus cuci darah, Senin Kamis cuci darah, itu selama 3 tahun di rumah sakit Muwardi, sampai 1 ruangan itu seperti keluarga ya. Karena setiap Senin Kamis ketemu, yang nunggu pasiennya, sampai hafal semua 3 tahun kan. Dan itu rasanya sangat-sangat tidak nyaman. Kemarin ketika kita takziah ke sana ya, takziah ke sana hari Senin sore dari di SKS, datang ke sana untuk takziah, itu istrinya cerita, meskipun beliau belum pernah merasakan cuci darah, namanya cuci darah itu rasanya, cerita beliau itu kayak
darah itu kan dikocak-kocak gitu kan, disedot dari tubuhnya, dimasukkan ke ginjal buatan, karena ginjalnya sudah nggak berfungsi ya. Setelah itu dimasukkan lagi. Itu rasanya menurut beliau ceritanya kemarin itu seperti minum pemutih baju, cairan pemutih itu yang istilahnya itu pemudak-mudak gitu loh. Rasanya itu sudah nggak nyaman, pengen muntah nggak bisa, dimasukkan ya seperti itu. Tapi itu harus dikerjakan untuk bisa bertahan, untuk bisa bertahan. Ada yang bertahan sampai 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun gitu ya. Terus cuci darah. Lah, karena mungkin terlalu repot dan ketika cuci darah itu juga sakit, gak nyaman ya. Kemudian ada tawaran untuk cangkok ginjal. Dan alhamdulillah diberi kemudahan-kemudahan. Yang sebelumnya itu ada yang minta bayaran 750 juta, 1 miliar, 1 ginjal gitu. Kok ada yang donasi gratis, tidak pengen dibayar. Alhamdulillah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga ada yang bantu untuk biaya operasi yang biayanya 1,2 miliar. Alhamdulillah diberi kemudahan-kemudahan. Tapi ternyata takdir Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki beliau mendahului kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maunya kan setelah cangkok ginjal itu akhirnya nggak perlu repot cuci darah, nggak perlu sakit lagi, merasakan tidak nyaman ketika cuci darah, bisa bertahan hidup agak lama biar bermanfaat ilmunya. Tapi ternyata takdir Allah berkata lain. Memang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz beliau itu meninggal dunianya hari Jumat malam dan kemudian dikuburkan hari Sabtu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan kita akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di hari tersebut, Bu, saya kan nunggu di Masjid Munirah itu. Katanya jam 8 itu dicucikan, dimandikan sampai jam 9, sampai jam 10 kita nunggu kok belum selesai itu. Sampai saya sama Ustaz Faiz masuk itu ternyata memang baru selesai dikafani. Ternyata timnya itu masih sibuk ngurusin yang lain, saling nunggu untuk cuci, untuk memandikan jasadnya Ustaz Arifin. Kenapa? Karena dalam 1 hari itu ada 3 orang meninggal dunia. Kemarin di Masjid Asy-Syaghaf itu disolatkan 3 orang, 3 jenazah, yaitu gantian 1, 2, 3. Ternyata bukan di situ saja, di daerah Gentan ke timur sedikit itu di sana juga ada yang meninggal dunia. Maka ada ikhwan-ikhwan yang takziah dulu ke sana, baru kemudian takziah ke Ustaz Arifin. Begitu dekatnya kematian itu dengan kita, tapi kita kadang-kadang tidak sadar. Ibu sekalian, kemarin sore saya barusan juga takziah pada salah seorang istrinya ikhwan. Yang ikhwannya tadi itu sudah sakit-sakitan kena gula, sudah masuk rumah sakit berkali-kali, kakinya sampai bengkak itu kan. Dapat kabar kita bahwa si fulanah meninggal dunia. Istrinya yang meninggal dunia. Kita ngirain itu suaminya. Banyak yang ngirain itu suaminya meninggal dunia, padahal yang meninggal itu istrinya. Sampai di situ kata, loh, yang meninggal istrinya. Iya, yang meninggal istrinya bukan suaminya. Karena yang sakit itu suaminya, malah yang meninggal istrinya lah. Ternyata istrinya kemarin barusan operasi usus buntu. Cuma operasi usus buntu itu operasi ringan sebenarnya. Sudah pulang ke rumah, sudah malam 17-an itu ya sudah keluar, sudah malam tirakatan. Bahkan di malam tersebut di depan rumahnya itu mau, artinya yaitu mengadakan pertunjukan nopo campur sari nopo dangdut betul-betul gitu. Sudah dibuat berak gitu. Tapi ternyata jam 6 itu beliau meninggal dunia. Diawali dengan muntah darah. Ya mungkin itu gagal operasinya, ya operasi usus buntu, udah nggak mau makan, terus lama-kelamaan kemudian muntah darah, akhirnya meninggal dunia. Umurnya baru 48 tahun ya. Itu masih seumur adik saya ya. Wong dulu pas ketika saya tinggal di Gading itu, beliau rumahnya depan rumah kami. Bapak beliau itu Pak RW ya, pada waktu peristiwa 98. Saya ingat betul itu. Pas obong-obongan itu ya Bu, itu kan saya di Gading itu. Saya diminta untuk menjaga rumahnya orang-orang Arab itu, Jawa. Rumahnya orang Cina kan habis semua gitu kan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri itu di depan saya itu orang-orang membakar toko-toko itu. Lah, diantaranya bapaknya
Ibu Eni ini kan ketua RW, ya. Bu Eni Kurniawati itu. Beliau mengamankan salah satu toko warganya yang di situ ada minyak tanah, akhirnya minyak tanahnya itu meletus. Minyak tanahnya itu terbakar, langsung beliau kena itu satu tubuhnya itu. Akhirnya dioperasi, itu tubuhnya itu ya belang-belang gitu. Belang-belang. Lah anaknya itu namanya Ibu Eni, itu guru SMK 3 Gading, kemarin itu meninggal dunia. Anaknya baru 2, ya belum menikah, masih sekolah semuanya, dan suaminya dalam kondisi sakit-sakitan. Iya, kemarin ke kuburan itu dipapah gitu, sampai karena sudah nggak mampu lagi untuk jalan. Ya. Ujian yang luar biasa, beliau dalam kondisi sakit, butuh perawatan dari istrinya, tapi justru istri yang selama ini dicintainya akhirnya meninggal dunia. Ibu sekalian, 2 yang saya ceritakan tadi, Ustaz Arifin Ilham sama Ibu Eni Kurniawati, Arifin Ilham, Arifin Badres, ya. Arifin Ilham sudah meninggal dunia, ya. Sama. Ustaz Arifin Badres itu umurnya berapa, Bu? Baru 41 ya? Ya masih muda ya, 41 sudah. Jadi di bawah saya 10 tahun ya, saya sudah 51, Bu. Ya. Jadi harapannya kan ilmu beliau masih kita manfaatkan sampai 51, 61, kalau perlu 71, ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada beliau. Ibu sekalian, Ustadz Arifin Badres dan juga Ibu Eni tadi itu menjadi tadhkiratan, peringatan bagi kita bahwa kematian itu akan datang dengan tiba-tiba, tidak bisa diprediksi dan tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan. Makanya kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, harus mempersiapkan kematian itu setiap saat, karena datang itu akan tiba-tiba. Ya. Alhamdulillah, hari ini beliau berdua sedang berada di tahapan setelah alam dunia, alam kubur, kemudian menuju alam akhirat. Alam kubur adalah alam penantian sampai nanti datangnya hari kiamat. Kalau meninggalnya hari ini, ya nunggu sampai datangnya hari kiamat nanti. Kalau meninggalnya zaman Rasulullah, ya nunggu sampai datang hari kiamat nanti. Meninggalnya pada zaman Nabi Adam, ya nunggu sampai datangnya hari kiamat lagi. Ya. Berarti alam akhirat itu lebih lama, alam kubur itu lebih lama daripada alam dunia. Paling banter kita, umur kita paling banter berapa, Bu? Rasulullah mengatakan umri ummati ma baina 60 wa 70. Umur umat itu rata-rata antara 60 70, 60 70. Dan lebih dari itu sedikit sekali. Yang umurnya lebih dari 70 tahun itu bisa dihitung gitu ya. Rata-rata sudah 60 70 itu kemudian mereka meninggal dunia. Ustadz Mu'in itu, Dr. Mu'inuddinillah, Masya Allah, ilmunya luar biasa. Itu juga beliau meninggal dunia umurnya berapa? 55 tahun. Ustadz Aris Munandar berapa umurnya? Ya paling 55, Bang, itu kakak kelas saya, Ustadz Amir Aris Munandar itu. Beliau keluar, saya masuk pesantren. Ustadz Sukino itu, kalau Ustadz Sukino sudah agak sepuh ya, 70 tahunan. Orang-orang yang pinter, orang-orang yang mestinya ilmunya kita ambil dari mereka, ternyata lebih duluan. Dan kita khawatir nanti ketika orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, para ulama itu meninggal dunia, yang tersisa adalah orang-orang yang bodoh. Kemudian mereka berfatwa tanpa berlandaskan dengan ilmu, akhirnya menyesatkan umat. Maka itulah disebut oleh Rasulullah SAW pertanda dekatnya hari kiamat. Orang saleh meninggal dunia, para ulama meninggal dunia, Al-Quran dicabut, sehingga yang ada itu adalah tinggal orang-orang yang paling buruk di muka bumi. Syirarin nas, manusia yang paling buruk di muka bumi itu yang nanti mengalami datangnya hari kiamat. Maka ibu-ibu jangan berdoa kepada Allah itu kebablasan ya. Ya Allah, panjangkanlah umur saya sampai hari kiamat. Karena yang paling buruk manusia itu, seburuk-buruk manusia itu yang mengalami datangnya hari kiamat. Ibu sekalian, saat ini mereka yang sudah meninggal dunia berada di alam barzakh.
salah seorang budak dari bekas budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenal Utsman bin Affan ya, Bu? Khalifah yang ketiga, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bekas daripada budaknya Utsman bin Affan yang menjadi pembantu beliau, itu beliau pernah bercerita. Karena Utsman idza waqafa ala qabrin yabki, bahwa Utsman bin Affan tuannya ini ketika beliau mengunjungi kuburan, Bu, mengunjungi kuburan, beliau menangis. Sampai-sampai jenggotnya itu basah dengan air mata. Masya Allah nih. Utsman bin Affan itu ketika ziarah kubur itu beliau menangis sampai mengeluarkan air mata sehingga jenggotnya itu basah. Kemudian ditanyakan kepada beliau, "Tudzakarul jannatu wan nar fala tabki." Ketika disampaikan tentang surga neraka, Anda tidak sampai menangis seperti ini wahai Utsman. Ya menangis, tapi menangisnya tidak sebagaimana saat ini sampai sesenggukan, sampai ya Allah terseduh-seduh itu kan. Kenapa wahai Utsman bin Affan ketika Anda mendengar surga neraka Anda menangis biasa saja, tetapi ketika jenengan ziarah kubur Anda menangis sampai sesenggukan seperti ini? Maka Utsman bin Affan kemudian mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," bagaimana saya tidak menangis padahal saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah," bahwa kubur, alam kubur, bahwa kuburan itu adalah tempat pertama kali, marhalah, tahapan pertama kali ketika seorang itu memasuki hari kiamat. Manazilil akhirah, ya. Kehidupan di akhirat itu pertama kali diawali dengan apa, Bu? Di alam kubur. Alam kubur itu adalah alam pertama kali ketika seorang tadi itu mau melewati tahapan-tahapan di hari akhirat. Jadi alam kubur termasuk hari akhirat, tapi kan belum terjadinya hari kiamat. Fa inna man najja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Barang siapa yang selamat di alam kubur, ketika di kuburan itu dia selamat, maka setelahnya itu dia akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tahapan-tahapan berikutnya itu akan mudah bagi dia. Kalau satu tahapan ini yaitu alam kubur sudah dia lalui dan itu mudah bagi dia, maka tahapan-tahapan selanjutnya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahapan setelah alam kubur itu apa, Bu? Hari kebangkitan, ya. Kemudian nanti di padang mahsyar, kemudian nanti dihisab, kemudian nanti ditimbang, kemudian nanti melewati sirat. Kalau dia di alam kuburnya dia mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dilalui dengan mudah, maka setelahnya diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah dan masuk surga. Wa illam yanju minhu, tetapi kalau dia di alam kuburnya kok tidak selamat, tidak sukses, maka fama ba'dahu asyaddu, maka setelahnya itu juga berat. Maka yang menjadi penentu itu apa, Bu? Alam kubur. Ketika ditanya oleh malaikat, man rabbuka, dia bisa menjawab, Rabbi Allah, Rabbu Tuhanku adalah Allah. Man nabiyuka, siapa Tuhan, siapa nabi kamu, nabiku adalah Muhammad. Apa kitabku, kitabku adalah Al-Quran. Kalau dia bisa menjawab dengan mudah, kemudian dibukakanlah pintu-pintu surga, dibukakanlah permadani surga, maka setelah itu diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah. Tapi kalau di alam kubur, di alam barzah kok berat, tidak sukses, nggak berhasil, ditanya nggak bisa jawab, jawabannya la adri, nggak tahu. Ditanya siapa nabi Tuhan kamu, nggak bisa jawab. Siapa nabi kamu, nggak bisa jawab. Kemudian apa kitabmu, nggak bisa jawab. Dalam hadis semua jawabannya malah kepedesan, la adri, saya nggak bisa jawab. Maka kemudian dibukakanlah pintu-pintu neraka, dipukul oleh malaikat pada waktu itu. Maka kalau di alam barzah dia itu menghadapi kesulitan untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir, di alam barzah kok dia disiksa, di alam barzah kok ditampakkan kepada dia neraka setiap pagi dan sore hari, di alam barzah kok dia merasakan panasnya api neraka meskipun cuma dibukakan pintunya, maka nanti asyad,
Asyaddu itu lebih berat lagi, menghadapi yaumul ba'ti, hari kebangkitan, di padang mahsyar, hisab, ya, terus nanti melewati mizan, ya, mizan itu ditimbang amal kebaikan keburukannya, kemudian dia melewati sirat, itu pun juga akan berat untuk melewati. Ibu sekalian, Utsman bin Affan sekelas beliau, seorang sahabat Rasulullah SAW, manusia terbaik setelah Rasulullah, setelah Abu Bakar, setelah Umar bin Khattab, itu ya Utsman bin Affan. Itu beliau ketika di kuburan, Bu, ya, itu beliau menangis, nangisnya itu sesungguhan gitu. Kenapa? Karena takut, ya. Padahal apa yang ditakutkan oleh beliau, amal beliau luar biasa deh, Bu, ya. Utsman bin Affan itu Masya Allah luar biasa, ya. Manusia terbaik setelah Umar bin Khattab. Kemudian beliau itu adalah infaknya di jalan Allah itu luar biasa. Saya baca itu 300 unta beliau infakkan di jalan Allah dalam perang Tabuk, ya. 300 unta itu dihitung rupiah pinten, satu unta berapa? Misalnya satu unta 50 juta, jangan kalikan saja 300 unta, kemudian 50 ekor kuda, 1000 dinar emas, padahal satu dinar itu 2 juta, 2 juta kali 1000 pinten, Pak? Insya Allah itu. Bahkan beliau ketika hijrah ke Madinah itu kan, atau di Mekah itu kan makmur, gitu. Jadi ada air zam-zam yang diminum oleh siapapun, berapapun jumlahnya tetap ngalir, gitu. Nah, ketika hijrah ke Madinah mengalami musim paceklik, sehingga orang-orang bingung mendapatkan air. Ini gimana? Airnya ini di depan ustadznya ada nggak ada air, ya? Nyindir, ya. Panitianya lupa mungkin. Soalnya ustadznya kan mungkin ngelak. Padahal sedekah yang paling utama itu sedekah air, gitu, ya. Apalagi sedekah kepada ustadz yang sedang ngomong. Ya, ibu sekalian, akhirnya Utsman bin Affan tadi itu ketika mengetahui penduduk Madinah itu mereka kehausan, satu-satunya sumur itu di Madinah itu miliknya orang Yahudi, dan dia itu bakhilnya luar biasa, dimintain itu tidak boleh. Ya, jangan masih ingat ya, di desa itu ada yang punya sumur, aku jo banyu tak nimbo ya, oleh bayar, gitu kan. Enter ya, Bu. Ada orang sing bakhil betitil-util itu, ya. Itu punya sumur itu desa itu cuma satu, itu dimintain itu nggak boleh, harus bayar. Ini orang Yahudi juga seperti itu. Ini kesempatan untuk bisnis, Lah akhirnya Rasulullah SAW kasihan kepada para sahabat, kan. Wahai para sahabat, siapa di antara kalian yang ingin mendapatkan surga? Silahkan membeli sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi tersebut. Biar kaum muslimin tidak harus beli, dan harganya mahal. Yang punya cuma satu itu kan seenaknya dia menaikkan harga. Akhirnya saat itulah Utsman bin Affan, saya ya Rasulullah akan membeli sumur tersebut. Lah ketika didatangi sama Utsman, nggak mau dia, nggak mau, saya nanti jual sama kamu, enak kamu, saya nggak bisa dapatkan keuntungan seperti ini, paling sekali saya dapat, setelah itu nggak dapat. Kalau dengan setiap hari saya itu jual, kan setiap hari saya dapatkan uang, gitu kan. Akhirnya pintar Utsman bin Affan ini, Bu. Ya sudah, kalau gitu tak beli separuhnya saja. Maksudnya gimana? Saya beli separuh sumur, nanti sehari itu milik saya, satu hari lagi silahkan kamu jual, gitu kan. Dia pikir, oh iya ya, saya dapat uang, setelah itu setiap hari masih dapat, 2 hari sekali dapat uang juga, kan gitu pikirannya. Sudah dapat uang dibeli sama Utsman, lah nanti setiap 2 hari sekali saya dapatkan uang juga karena saya jual kepada orang-orang. Oke, kemudian transaksi 12.000 dirham kalau tidak salah pada waktu itu, dirham atau dinar itu. Akhirnya dijual, akhirnya dibeli oleh Utsman bin Affan. Setelah dibeli sama beliau, kemudian beliau mengatakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, sekarang sumur ini separuhnya sudah milik saya.
Bagi siapa yang pengen minum, bagi siapa yang pengen mengambil airnya untuk mandi, untuk selainnya, silahkan mengambil di hari ini. Tapi besok jangan datang, karena besok itu jatahnya si Yahudi tersebut. Maka sekarang ambil sebanyak-banyaknya untuk persediaan besok hari. Hari ini cuma besok hari. Silahkan nanti datang 2 kali lipat ngambil hari ini untuk besok hari. Pokoknya kaum muslimin datang, kalau biasanya cuma 1 ember jadi 2 ember. Ini 1 ember untuk hari ini, 1 ember untuk besok. Sudah semua seperti itu, akhirnya orang Yahudi besoknya, aduh, lu nggak ada yang beli, kok sepi sekali, gitu kan? Karena kenapa Bu? Karena kaum muslimin sudah menyimpan persediaan untuk hari ini. Wah, kalau seperti ini saya rugi, gitu. Saya rugi, saya nggak dapatkan uang apa-apa ini. Akhirnya dia terus nawarin lagi kepada Utsman, kalau gitu yang separuhnya kamu beli lagi ya. Alhamdulillah, itulah tujuannya Utsman. Akhirnya sumur itu dibeli lagi sama Utsman yang separuh. Dan akhirnya secara penuh dimiliki oleh Utsman bin Affan. Sekarang wahai kaum muslimin, silahkan kalian manfaatkan sumur ini setiap hari. Masya Allah, jangan bisa bayangkan pahalanya Utsman bin Affan. Itulah sumur yang namanya sumur rumah, yang sejak 1400 tahun yang lalu sampai hari ini itu masih mengalir, ya, masih mengalir. Kemudian dikelola oleh pemerintahan Saudi, ditanami di situ itu pohon-pohon kurma. Sekarang sudah ada 1500 pohon kurma. Kemudian buahnya tadi itu dijual. Untuk apa? Untuk fakir miskin anak yatim. Separuhnya untuk fakir miskin anak yatim, separuhnya lagi ditaruh di bank Utsman bin Affan. Ada bank khusus Utsman bin Affan. Hasil dari sumur tadi itu separuhnya untuk ditabung, separuhnya lagi untuk fakir miskin dan anak yatim. Kemudian kormanya juga seperti itu, separuhnya untuk ditabung, separuhnya lagi untuk Utsman bin Affan, separuhnya lagi untuk fakir dan miskin. Kemudian hasil dari itu juga dibuatkan hotel bintang 5 Bu. Ya, di Madinah, ya, itu kemudian disewakan. Hasilnya juga sama, separuhnya itu untuk ditabung, separuhnya lagi untuk fakir dan miskin sampai hari ini. Masya Allah. Jadi setiap hari itu Utsman bin Affan di alam barzah, alam kubur itu cepat-cepat Bu mendapatkan kiriman apa pahala dari sekian juta kaum muslimin di seluruh dunia. Ingin nggak Bu seperti itu? Ingin. Maka cari sumur gitu. Nah, punya keran ditaruh di luar itu tidak usah bakhil-bakhil. Keran taruh di luar, kalau perlu itu ada minuman, ya, beli amanah, beli zakiyah, terus taruh untuk umum gitu kan. Belum ada 1 jam sudah habis ya. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Kenapa Bu? Oh, air. Coba guyonan di aja belum, sebenarnya juga belum ngelak banget gitu. Lah tadi itu pas pembahasannya masalah sumur rumah lah, jadi terus kelingan itu. Masya Allah. Mana-mana. Jadi bukan kesengajaan, nggak boleh suudon. Ini papan itu sudah baik sekali, sudah disiapkan, tapi keliru meletakkannya di belakang. Pusatnya orang dulu. Yeah. Jadi biar nggak sepanan Bu. Biasanya kalau mikir masalah akhirat ya, masalah kematian itu gini terus itu ya. Sidik-sidik karo guyonan gitu ya. Ibu sekalian, Utsman bin Affan yang Masya Allah amalnya kayak seperti itu loh. Itu saja menangis ketika ziarah kubur. Beliaulah yang mengatakan, "Lau taharat qulubuna masyabi'na min kalami rabbina." Kalau seandainya hati kita ini bersih, suci, maka kita tidak pernah merasa apa? Tidak pernah merasa bosan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ibu sekalian dalam sehari berapa juz yang kita baca Bu? Lebih banyak megang HP atau megang mushaf Bu? HP. Kita ini nggak ada apa-apanya dengan Utsman bin Affan, bukan sahabat, bukan nabi, bukan sahabat, bukan membebaskan sumur yang namanya sumur rumah tadi itu, menginfakkan 300 ekor unta, ya. Seorang yang selalu qiyamul lail, puasa sunnah, Masya Allah itu saja menangis ketika melewati kuburan, ketika ziarah kubur itu. Sedangkan kita ini yang banyak memegang HP daripada Al-Quran. Antara zikir dengan ngobrol sama teman-teman kita lebih banyak mana Bu? Lebih banyak ngobrol. Antara zikrullah wa zikrun nas,
Mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dengan zikrun nas, mengingat manusia, mengingat keburukan-keburukan manusia, kesalahan-kesalahan manusia, kekurangan-kekurangan manusia. Lebih banyak zikrun nas mengingat kesalahan manusia. Antara ibadah sama bekerja lebih banyak mana, Bu? Lebih banyak bekerja. Sholat itu 5 kali sehari, sekali sholat paling 10 menit, 10 kali 5, 50 menit dibulatkan 60 menit. 60 menit itu berapa jam, Bu? Cuma 1 jam, dari 24 jam loh. Yeah. Makanya kalau dihitung-hitung kan jelas gak sepadan, antara amal kita, amal soleh kita dengan dosa kita, dengan waktu yang sia-sia kita buang tanpa ada maknanya itu. Makanya selalu kita diingatkan, segala aktivitas yang kita kerjakan usahakan selalu lillahi ta'ala, biar bernilai ibadah. Termasuk jangan datang ke sini kan sudah diingatkan tadi, lillahi ta'ala, niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengingat akhirat. Tidak boleh niat-niat yang lain. Kalau niat-niat yang lain kita nanti baru rugi setelah kita meninggal dunia. Ibu sekalian, Utsman bin Affan yang dijuluki dengan Dzunuraini, yang memiliki 2 cahaya. Kenapa? Karena beliau menikahi 2 orang istri, 2 orang anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya Utsman bin Affan itu anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya siapa, Bu? Ruqayyah sama Ummu Kulthum. Jadi keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang mengumpulkan mushaf Al-Quran. Maka ada istilah mushaf Utsmani gitu. Itu dulunya Al-Quran itu belum tertulis, Bu. Al-Quran itu cuma dihafal oleh para sahabat. Ya. Akhirnya satu persatu para sahabat meninggal dunia dalam peperangan. Kalau satu persatu ini meninggal dunia para sahabat, khawatirnya Al-Quran hilang dari muka bumi ini. Maka para hufadzul Quran yang hafal Al-Quran itu yang tersisa dikumpulkan, kemudian terus ditulislah Al-Quran tersebut. Insya Allah itu jasanya luar biasa. Sampai hari ini kita baca Al-Quran teringat dengan jasanya Utsman bin Affan. Jariah semuanya itu. Ya. Ibu sekalian, Utsman bin Affan yang kayak seperti itu, yang amalnya luar biasa, tidak mungkin kita mampu untuk mengumbulinya. Itu ketika beliau ziarah kubur, beliau menangis. Kenapa? Karena ingat, apakah nanti saya di kuburan itu, di alam barzah itu selamat atau celaka? Kalau saya selamat, saya akan selamat selanjutnya. Kalau saya diberi kemudahan oleh Allah, saya akan mudah selanjutnya. Tapi kalau nanti di alam barzah ini saya nggak selamat, maka setelahnya itu lebih berat lagi. Ya, lebih berat lagi. Maka ibu sekalian, kita yang masih jauh dari keimanan ketakwaannya Utsman bin Affan, yang kita masalah sholatnya juga, qiyamul lail juga tidak setiap malam bisa kita kerjakan. Kalau atau setiap malam juga tidak bisa rutin, mungkin 11 rakaat, 23 rakaat. Ya. Mari waktu yang masih tersisa nih, kita kan nggak ngerti ibu-ibu berapa umurnya, saya pun juga berapa jatah umur kita di muka bumi ini. Kita saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling mengingatkan. Lah, thalabul ilmi, adakan kajian seperti ini ya cara bagi kita untuk mengingatkan hati kita. Karena ada sahabat yang ketika lewat itu dipanggil, hayya nu'minu sa'ah, ta'ala hayya nu'minu sa'ah, mas sini, mari sebentar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita suburkan hati kita, mari kita mengingat tentang akhirat, sehingga hati kita yang biasanya itu keras, selalu mengingat masalah dunia, mengumpul-kumpulkan masalah dunia, sejenak kita diingatkan dengan akhirat, agar kita kemudian terus semangat untuk melaksanakan amal-amal saleh di muka bumi ini. Karena ibu-ibu sekalian, namanya manusia itu dimanapun itu, ujian yang paling berat bagi kita itu ujian apa, Bu? Dunia. Ya. Rasulullah mengatakan likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujiannya, dan ujian yang paling berat bagi umat itu adalah harta. Terutama adalah bagi ibu-ibu. Ya. Itu ujian yang paling berat itu adalah harta. Kalau bapak-bapak, wanita.
Makanya ada seorang bapak umurnya sudah 70 tahun masih pengen kawin baik. Terus golek sing enom niku. Mbok enom nggih. Berapa umurnya? 19 tahun, 20 tahun. Mau enggak? Ya mau, yang penting dia sugih. Dia tuan tanah, dia kaya raya. Mau. Bahkan sama keluarga besarnya itu dimotivasi, enggak apa-apa, Bu, nikah sama dia enggak apa-apa. Wong umurnya sudah 71 tahun. Paling banter dia 75 tahun umurnya. Ya dia akhirnya kan pikirannya masalah dunia. Kamu ngerawat dia paling banter 4 tahun. Setelah itu dia meninggal dunia, kamu dapatkan warisan kan itu. Akhirnya ngerawat itu ya doanya ndang mati ya, ndang mati ya. Astagfirullah. Ya dia dapatkan apa dari seorang laki-laki yang sudah berumur 71 tahun kan? Kecuali kalau betul-betul dia soleh, jadi seorang imam, membimbing dia untuk bisa qiyamul lail, bisa melaksanakan amal-amal soleh, bisa baca Al-Quran. Masya Allah, betul-betul dia mendapatkan seorang suami yang qawwam. Tapi kalau umur 71 tahun itu pekerjaannya cuma minum-minuman khamr, judi, dolan ke sana pulangnya jam 12 malam, nggak pernah memperhatikan istrinya, bahkan istrinya selalu disakitin, dimaki-maki, dihina. Dia dapatkan apa? Ya tadi itu dia mau ngerawat, mau tetap bertahan, tapi yo harapannya cepat mati. Dia mati bisa carikan suami lagi, tong dia udah kaya raya kan. Ya. Ini bisa kalian. Ketika seorang sudah meninggal dunia, maka kewajiban kita untuk menyegerakan jenazah tersebut. Kenapa? Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ketika seorang sudah meninggal dunia, in kanat sholihatan, kalau dia itu adalah soleh, ya, dia itu akan mengatakan qadimuni, segera kuburkan saya, biar saya segera mendapatkan nikmat di alam barzakh, biar saya bisa mendapatkan permadani surga, biar saya bisa masuk ke dalam taman-taman surga. Tapi kalau dia itu adalah seorang yang ghairu saleh, yang toleh, orang yang suka berbuat maksiat, bergelimang dengan dosa-dosa, maka dia mengatakan, ya wailaha aina tadhabun, duhai celaka, kalian mau membawa saya kemana? Saya ini mau dibawa kemana? Jangan dibawa ke kuburan. Karena dia sudah merasakan, sudah mengkhawatirkan bagaimana nanti ketika menghadapi malaikat munkar nakir, menghadapi siksa di alam barzakh tersebut. Ya, makanya bisa kalian, kalau memang ada di antara kita orang soleh dan sudah meninggal dunia, nggak usah nunggu anaknya yang di Jerman, yang nggak nunggu anaknya di Amerika, yang masih mencari tiket belum dapat gitu. Sampai sehari, 2 hari, sampai 3 hari loh itu dibalasan dulu. Kasihan itu. Kalau dia orang soleh segera dapatkan kenikmatan dari Allah. Kalau dia orang buruk, Rasulullah mengatakan kalau dia tidak soleh itu biar beban yang ada di pundak kalian itu segera berakhir gitu. Jadi kalau seorang itu masih menahan mayat yang jahat, mayat yang suka berbuat dosa, itu berarti kan kita menanggung dosa dia. Masih ada beban di pundak kita. Ndang kuburno kan ndang rampungan itu kan. Gak jadi beban bagi kita itu kalau dia orang jahat. Ibu sekalian, kemudian Rasulullah SAW mengatakan yasma'u sautaha. Jadi ketika mereka mengatakan seperti itu, Bu, jenazah yang mengatakan aina tadhabun, kalian membawa saya kemana? Semua makhluk akan mendengar ucapan mereka kecuali manusia. Ya, jadi ayam itu mendengar, kambing yang lewat di situ mendengar. Semua makhluk, bahkan semut-semut yang ada di lubang, ikan-ikan yang ada di sungai, di lautan, mereka dengar semuanya. Mau kalian bawa kemana jasad saya ini? Siapa aku? Kamu jangan dibawa ke kuburan. Wah, semuanya gitu. Kenapa kok manusia tidak diberi kemampuan untuk mendengar mereka? Kenapa? Karena kalau dengar itu ya nggak ada yang mau bawa ke kuburan. Ya, nggak ada yang mau bawa jenazahnya, nggak ada yang mau menguburkan ke kuburannya. Ya. Kemarin saya pas ngikutin penguburan dari Bu Eni itu, karena hujan deras banget ya itu. Jadi pas waktu digali itu, pas dimasukkan ke dalam kubur itu belum hujan. Begitu masuk mau ditimbun dengan tanah, hujannya luar biasa. Ya Allah, dalam kesendirian, ya,
dalam kesepian, nggak ada suami istri, suami anak-anak meninggalkan dia, akhirnya diguyur sama air hujan dan tidak ada payung di situ. Siapakah yang akan memberikan pertolongan kepada kita? Siapakah yang akan menolong kita pada waktu kita di alam kubur? Siapa, Bu? Amal saleh yang kita kerjakan. Hatim Al-Ansor mengatakan bahwa setiap manusia itu punya seorang kekasih. Suami cinta kepada istrinya, istri cinta kepada suami, anak cinta kepada bapak sama ibunya. Tetapi ketika dia sudah masuk ke dalam kubur, faraqahu, akan meninggalkan semua kekasih-kekasihnya tadi. Maka ketika saya tahu bahwa bestie saya, teman saya, bahkan satu kajian, bahkan dianggap seperti saudara, itu nanti ketika saya mati ya mereka tinggalkan semua. Ingat ya, paling pada waktu itu nyolatkan, bahkan mungkin nangis dalam waktu 1 hari, 10 hari, 100 hari masih ingat, masih mendoakan. Tetapi kalau sudah 2 tahun, 3 tahun sudah lupa. Itu, Bu, kita semuanya sibuk dengan diri kita masing-masing di alam kubur. Maka saya akan jadikan bestie saya, teman karib saya, teman akrab saya itu ya amal soleh, karena dialah teman sejati yang hari ini mengaku sebagai teman sejati, suami istri yang mengatakan cintaku kepadamu sehidup semati gitu. Hidup bareng-bareng, mati ya dewe, boleh bojo meneh. Betul itu. Anak-anak juga, oh justru anak-anak yang selama ini kurang saya perhatikan, mereka selalu melantunkan doanya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kecintaan seseorang kepada saudaranya itu baru akan terbukti setelah saudaranya tadi itu meninggal dunia. Apakah dia masih ingat dan mendoakannya, atau dia lupakan begitu saja? Maka ibu sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan sab'un, ada 7. Yajri lil abdi ajrohunna wa huwa ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Ada 7 amalan yang tetap akan mengalir pahalanya kepada seorang hamba, wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi, meskipun dia sudah dikubur di dalam kuburannya setelah kematian. Yang pertama, man 'allama 'ilman. Man 'allama 'ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Itu nanti pahalanya tetap akan mengalir. Yang kedua, au ajron nahron, atau yang kedua mengalirkan sungai. Sungai itu di sini yang paling dekat Sungai Cemani ya. Kalau Sungai Cemani sudah manfaatnya kurang untuk pengairan ya. Sungai yang ada di Cokro sana itu mengalir sampai ke Delanggu, sampai ke Wonosari. Dulu yang membuat sungai itu siapa? Kemudian yang mengalirkan dari sumbernya terus sampai jauh kemana, mengairi sawah-sawah, mengairi kebun-kebun gitu kan. Orang yang membuat sungai tersebut sudah meninggal dunia, pahalanya tetap mengalir. Yang ketiga, au hafara bitran, atau menggali sumur. Atau kalau tidak menggali ya membeli, membuat sumur. Yang gali kan kita bukan tukang ya, Bu. Ya, tukang tak bayar, gawekno sumur. Sumur itu kemudian diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Utsman bin Affan mewakafkan sumur rumah tadi. Sampai hari ini itu manfaatnya masih bisa kita rasakan. Dengan mewakafkan sumur itu di tempat-tempat yang kekeringan, ya, di Gunung Kidul, di Wonosari, di mana-mana. Mestinya hari ini itu musim kekeringan ya, tapi alhamdulillah hujan terus gitu. Jangan musimnya kemarau kapan, penghujannya kapan, betul jelas gitu kan. Ya Allah berkehendak ya, jangan nyalahkan Allah. Ini jangan hujan apa kemarau toh. Musim kemarau kayak hujan terus gitu. Ya kalau Allah berkehendak, justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kekeringan, tidak ada yang kekurangan air. Yang penting nggak banjir aja tuh, Bu. Yang paling repotnya kalau pakai mantel aja kan pas perjalanan. Khafara bi'ran, kalau bisa kita membuat sumur lah. Kalau menggali sumur kan mungkin kita tidak bisa menggali ya, membuat sumur dengan uang kita, dengan harta kita. Au ghorasa nahlan, atau dia menanam pohon, ya, pohon kurma atau pohon apapun, Bu. Ini ternyata menanam pohon itu masya Allah ya termasuk amal soleh. Kita sudah meninggal dunia, pahalanya tetap mengalir.
Dengan cuma menanam mangga, kemudian nanam kelengkeng, apa bu? Daun kelor di depan rumah, atau kalau sekarang itu untuk kalau yang untuk memandikan jenazah itu bidara, ya. Daun kelor atau bidara. Kalau daun kelor digunakan untuk obat kan itu dimasak. Mbak nyebut daun kelor ini, yo jebul kono masak. Ya alhamdulillah bisa menyembuhkan penyakit, masya Allah. Sepeda dari pohon kelor itu. Bidara, ada orang meninggal dunia minta pohon bidara untuk meruqyah pakai daun bidara. Manfaatkan kebun yang kita miliki untuk amal jariah tadi. Orang nandur pohon durian bu itu, kira-kira dia menikmati enggak bu? Mungkin enggak, kemudian nanamnya tadi itu umurnya 40 tahun, 25 tahun kemudian baru bisa memanen. Dia sudah meninggal dunia, tapi anak cucunya, masya Allah itu terus memanfaatkan. Ustaz diundang ke situ makan durian gratis, itu masya Allah. Ya. Menanam pohon sepele gitu. Bukan sekedar pohon-pohon cuma bunga-bungaan apa itu kembang-kembangnya itu. Kalau bisa itu yang bermanfaat. Ya. Belimbing bulu, digunakan apa bu? Asam-asam gitu. Sayur asam. Sepele nih gitu. Insya Allah itu kelengkeng depan rumah kita. Bana masjidan, atau membangun masjid. Bahkan sekecil apapun, meskipun hanya sekedar bisa untuk membeli pintu, bisa untuk membeli jendela, untuk beli semen, untuk beli batu bata, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan rumah di jannah. Sekecil apapun, ya rapopo lah, cilik-cilik tapi rumahnya di surga kan. Ya. Sekecil apapun rumah, tapi kalau di surga, masya Allah, istana di surga. Warratha mushafan, atau mewariskan mushaf. Ya tadi sebenarnya saya dapat undangan BKSPPI, Badan Kerjasama Pondok Pesantren se-Indonesia, itu mewakafkan Al-Quran kepada pesantren se-Jawa Tengah. Satu pondok dapat yang berapa? Pondok pesantren tahfidzul Quran yang setiap hari digunakan untuk baca Al-Quran, dihafalkan Al-Quran tersebut. Akhirnya jadi hafidhul Quran, jadi imam masjid, dia jadi guru, disampaikan kepada orang-orang, masya Allah. Ibu sekalian, kalau mewakafkan mushaf Al-Quran, pastikan bahwa Al-Quran tersebut itu dibaca. Karena sekarang ini jenengan mewakafkan Al-Quran ternyata cuma ditumpuk saja di masjid, nggak pernah dibaca, atau ditumpuk di gudang masjid, atau di pesantren ternyata ya cuma ditumpuk saja, nggak pernah dibaca. Tolong itu mushaf yang banyak sekali itu kan wakaf, semuanya dibaca. Ketika menunggu sholat dibaca, ketika malam hari tadarusan dibaca. Ya daripada kita di masjid ternyata juga nggak jelas, bahkan masuk ke gudang, ya kita cari pesantren tahfidzul Quran, dipastikan ini nanti tolong dibaca ya, digunakan untuk hafalan. Maka kalau kita mau wakafkan, pastikan Al-Quran ini digunakan oleh santri-santriwatinya. Tanya kepada mereka, jenengan pengen Al-Quran yang kayak apa, yang modelnya kayak apa, yang bisa digunakan mudah untuk menghafal itu kayak apa. Daripada kita beli ternyata nggak bermanfaat, ini bukan Quran untuk hafalan bu, mohon maaf, akhirnya cuma ditaruh di lemari yang dia pakai milik dia sendiri. Ya kurang menyasar. Meskipun ya suatu saat nanti dibaca, kadang-kadang juga dibaca, tapi kan tidak semaksimal ketika memang betul-betul dia itu membutuhkan. Jadi saya ingatkan ibu-ibu kalau ingin mewakafkan mushaf, ya tanya kebutuhan mereka yang kayak apa. Terus nanti kita belikan di toko Arafah atau di toko buku mana, bahkan mungkin ke penerbitnya lah, terus kita berikan kepada mereka, biar menjadi amal jariah. Kita sudah meninggal dunia, di alam kubur setelah kita mati tetap mengalir pahala tersebut. Dan yang ketiga, yang ketujuh, taraka waladan yastaghfiru bihi ba'da mauti, meninggalkan anak yang saleh yang mendoakannya setelah kematian. Jadi, ibu sekalian, hari ini kalau kita ditakdir oleh Allah sebagai anak yang saleh-salehah, jangan lupa untuk mendoakan orang tua kita. Dulu ketika masih hidup, mungkin kita masih suka menyakitin hati orang tua kita, mengecewakan mereka, belum bisa memenuhi cita-cita mereka, keinginan mereka, dan kita belum sempat untuk minta maaf kepada ibu kita, kepada bapak kita, padahal mereka sudah meninggal. Maka ibu sekalian, sekarang kesempatannya untuk
berdoa memohonkan ampunan kepada orang tua kita, berinfak sedekah kita atasnamakan untuk orang tua kita, beramal soleh, memperbanyak amal soleh yang kita niatkan atau tidak kita niatkan. Itu para ulama mengatakan itu semuanya akan mengalir kepada orang tua kita pahala. Kalau kita cinta kepada orang tua kita, kalau kita ingin minta maaf kepada orang tua kita, perbanyak amal soleh, terutama amal-amal jariah tadi. Untuk diri kita juga untuk orang tua kita. Apa tadi Bu? Diulangi satu, mengajarkan ilmu. Semampu kita, itu satu ayat dua ayat kita sampaikan kepada saudara kita. Yang kedua, mengalirkan sungai. Yang ketiga, menggali sumur atau membuat sumur. Yang keempat, menanam pohon. Yang kelima, membangun masjid. Yang keenam, mewakafkan mushaf. Dan yang ketujuh, meninggalkan anak-anak yang saleh. Berapapun Bu yang kita keluarkan untuk membiayai anak kita, bayar SPP, jenengan bayar SPP 600.000 di pesantren itu Bu, itu untuk makan yang paling murah. Anak saya sekolahkan saya kuliahkan di Al-Jawi Al-Ilmi, miliknya Ustaz Iin itu, mulazamah sama Syekh Labib. SPP-nya 1 juta, terus uang makannya itu makan sendiri, masak sendiri. Sekarang masak sendiri dihapus, sekarang suruh jajan. Ada kantin suruh jajan. Sananya jajan yang paling murah berapa dong? Jajan yang paling murah Bu, itu nasi sama sayur 3.000. Terus telur 3.000. Berarti berapa Bu? 6.000. 3 kali makan berapa Bu? 18.000. Dibulatkan 20.000. Itu dereng es teh lho niku. Es tehnya 3.000. 20.000 lah misalnya sehari untuk makan tok lho niku. 20.000 kali 30 berapa Bu? 600.000. Kita bayar 600.000 untuk pesantren itu hanya untuk makan anak kita, belum untuk gaji ustadznya, belum listriknya, belum nginapnya, belum macam-macamnya. Lah masa jenengan bayar 600.000 atau 500.000 saja nggak dibayar, padahal anak ini kalau di rumah juga makan. Ya dia makan, tidak mungkin jenengan tidak beri makan sama anak ini. Loh di pesantren kok nggak diberi makan, dibiarkan kok berbulan-bulan nggak dibayar. Khawatirnya nanti dia makan haknya orang lain. Ini yang paling murah deh Bu. Coba nasi sama sayur 3.000 rupiah loh. Kira-kira jenengan beli di warung nggak boleh, apalagi di ayam kremes, bukan mungkin. Telur 3.000 rupiah 6.000 loh Bu itu. Nah misalnya 10.000 lah agak enak. 10.000 kali 3 berapa Bu? 30.000. 30.000 kali 30 hari berapa Bu? 900.000 itu untuk makan dok nih. Makanya saya sebagai ketua yayasan kalau ada wali santri minta keringanan, saya sendiri juga merasakan Bu punya anak banyak harus membiayai. Tapi saya punya prinsip Bu. Biasanya yang ngajukan ke saya itu ibu-ibunya, bapaknya tidak berani. Mungkin juga malu gitu. Tapi kalau ibu memang pinter ya, saya juga nggak tega juga toh. Ya udahlah Bu gitu kan. Tapi jangan gratis lah Bu. Wong jenengan anaknya kalau di rumah kan juga makan toh. Iya Ustaz, ya sudah kalau gitu dibayar uang makannya saja Bu. Berapa Ustaz? Ya 500 sudah apa-apalah gitu kan. Ya sudah Ustaz, saya 500 setiap bulan ya. Ini bayarnya setiap tanggal 10. Itu sudah 2 bulan belum dibayar. Ya Allah. Ya. Nah, saya bagaimanapun seberat apapun saya punya komitmen. Anak saya ini biar barokah ilmunya di pesantren, dia makan di rumah juga makan, ya saya bayar di pesantren. Ya, jangan sampai mendolimi ustadznya, jangan sampai mendolimi yang lain. Jangan-jangan nanti anak kita ini memakan haknya orang lain, yang bayar tersebut kita tidak membayar. Itu naudzubillah ini. Niatkan itu semuanya untuk apa? Lillahi ta'ala, biar anak ini menjadi soleh-solehah. Setelah kita meninggal dunia, mereka mendoakan kita, mereka beramal, kita dapatkan pahalanya. Untuk anakku rasa enak. Bahkan kita rela makan seadanya, yang penting anak kita ini sukses dunia dan akhiratnya, terutama agamanya baik, jadi anak yang soleh dan soleh. Kalau zaman dulu itu 1 telur mateng dibagi pinten Bu? 4-8 sak cuwil-cuwil itu. Nggih. Masyaallah. Ya bisa kalian, alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kita pada pagi hari ini semoga bisa memberikan manfaat kepada kita, semakin
mengingatkan kita tentang akhirat, ya, sehingga termotivasi untuk memperbanyak amal saleh. Selalu meniatkan diri untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua aktivitas yang kita kerjakan itu adalah bernilai ibadah. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.